Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kutu Buku Islami yang kali ini akan membacakan sebuah kisah dari buku berjudul Semua Ada Saatnya yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri dan diterjemahkan oleh Ustadz Abdul Somad LC.MA. Kisah itu berjudul Dendam Gajah-Gajah. Diriwayatkan dari Ibrahim Al-Qawwas, ia berkata, "Saya naik perahu bersama beberapa orang soleh. Lalu perahu kami pecah. Sekelompok orang dari kami selamat di atas kepingan kayu pecahan perahu. Kami terhampar di pantai dan kami tidak tahu di mana kami berada. Kami menetap selama beberapa hari di sana dan kami tidak memiliki makanan pokok. Kami merasa akan mati karena kami sangat lapar. Seseorang dari kami berkata, 'Marilah kita bernazar kepada Allah, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita, agar Allah melepaskan kita dari musibah ini.' Seseorang dari kami berkata, 'Saya akan berpuasa sepanjang tahun.' Yang lain berkata, 'Setiap hari saya akan melakukan kebaikan.' Ada di antara kami pula yang berkata, 'Saya akan meninggalkan kenikmatan dunia.' Setiap orang mengucapkan nazarnya, sedangkan saya diam. Lalu mereka berkata, 'Katakanlah nazarmu.' Lidah saya tidak bergerak hingga saya katakan, 'Saya tidak akan makan daging gajah untuk selamanya.' Lalu mereka berkata, 'Mengapa kau katakan itu dalam kondisi seperti ini?' Lalu saya menjawab, 'Demi Allah, saya tidak sengaja mengucapkannya. Sejak kalian mulai bernazar, saya menawarkan banyak perkara dalam diri saya. Akan tetapi hanya itu yang terlintas dan terucap.' Sesaat setelah itu, salah seorang di antara kami berkata, 'Mengapa kita tidak menyebar saja untuk mencari makanan? Siapa yang mendapatkan sesuatu, maka ia berikan kepada yang lain. Tempat pertemuan kita di depan pohon ini ya.' Maka kami pun menyebar berkeliling. Ada di antara kami yang mendapatkan seekor anak gajah. Kami saling memanggil, kami pun berkumpul. Teman-teman kami menangkapnya kemudian memanggangnya. Lalu mereka duduk makan bersama. Dan mereka berkata kepada saya, 'Kemarilah, silakan makan bersama kami.' Lalu saya menjawab, 'Kamu tahu kan bahwa sejak beberapa waktu yang lalu saya telah bernazar untuk tidak makan daging gajah. Saya tidak akan melanggarnya. Mungkin saja itu menjadi penyebab kematian saya. Saya tidak akan makan dan saya tidak berselera untuk makan. Saya tidak ingin membatalkan nazar saya meskipun saya mati kelaparan.' Ketika malam tiba, saya tidur di bawah pohon tempat saya biasa tidur. Teman-teman saya tidur menyebar. Tidak berapa lama, tiba-tiba seekor gajah besar bersuara keras. Gurun pasir bergoncang karena suaranya yang keras dan jalannya yang kencang. Gajah itu mencari kami. Dan kami berkata sesama kami, 'Waktu kematian telah tiba.' Mereka mengucapkan syahadat, sedangkan saya mengucapkan istighfar dan tasbih. Mereka menyungkurkan wajah mereka. Lalu gajah itu mendatangi kami satu persatu. Gajah itu mencium tubuh kami dari kaki hingga ujung kepala. Kemudian gajah itu mengangkat kakinya dan menimpakan kakinya ke tubuh mereka satu persatu hingga tubuh mereka terlepas. Lalu gajah itu tahu bahwa yang tertinggal hanya saya. Saya duduk tertegun menyaksikan apa yang terjadi. Saya memohon ampun kepada Allah dan bertasbih. Gajah itu datang menuju tempat saya. Gajah itu mendekati saya dan saya menjatuhkan tubuh saya. Lalu gajah itu mencium tubuh saya seperti ia mencium tubuh teman-teman saya. Lalu gajah itu mencium lagi hingga 2-3 kali. Dan sepertinya gajah itu merasa tidak percaya karena apa yang ia lakukan itu tidak seperti yang dilakukan ke teman saya. Ruh saya hampir mati karena takut. Kemudian gajah itu melilitkan belalainya ke tubuh saya dan meletakkan saya di atas tubuhnya. Saya duduk tegak. Saya berusaha menjaga keseimbangan tubuh. Gajah itu berjalan. Terkadang ia berjalan kencang dan terkadang berjalan biasa. Terkadang saya mengucapkan alhamdulillah karena saya masih hidup dan saya ingin hidup. Dan terkadang saya merasa gajah ini mengamuk dan ingin membunuh saya. Saya terus beristighfar dan saya terus merasakan sakit dan takut karena gajah ini sangat cepat.
Saya terus dalam keadaan seperti itu hingga terbit fajar dan cahaya matahari menyebar. Gajah itu kembali melilitkan belalainya ke tubuh saya. Lalu saya katakan, "Ajalku telah tiba, kematian telah datang." Saya memperbanyak istighfar. Gajah itu menurunkan saya dengan lembut. Lalu ia meninggalkan saya berada di atas tanah. Ia kembali berjalan, dan saya merasa tidak percaya. Ketika gajah itu telah pergi, hingga saya tidak mendengar suaranya lagi, saya bersujud kepada Allah. Ketika saya mengangkat kepala, saya merasakan panas matahari. Ternyata saya berada di atas tanah lapang yang sangat luas. Lalu saya berjalan kira-kira sejauh 2 farsah. Dan sampailah saya ke sebuah kampung yang sangat besar. Saya memasuki kampung itu. Penduduknya heran melihat saya. Lalu mereka bertanya kepada saya tentang peristiwa yang saya alami. Saya menceritakannya kepada mereka semua. Dan mereka mengatakan bahwa gajah itu telah membawa saya dalam perjalanan beberapa hari. Saya heran. Mengapa ini bisa terjadi dan mereka pun heran. Lalu saya menetap bersama mereka hingga musibah itu berlalu dan tubuh saya kembali pulih. Kemudian saya pergi meninggalkan mereka dan berangkat bersama para pedagang dengan menaiki perahu. Allah memberikan keselamatan kepada saya hingga saya kembali ke kampung halaman saya. Masya Allah, sungguh menggugah hati ya. Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar Kutu Buku Islami semakin semangat upload videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.